Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Adik-adik siswa-siswi SMA Negeri Situraja yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya melanjutkan tema atau materi yang kemarin. Sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan kemarin, bahwasanya fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Nah, beribadah apa saja banyak macamnya. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, tata cara yang saya sampaikan ini bermadhabkan Imam Syafi'i dengan berlandaskan kepada kitab Takrib dan juga kitab Safinatun Najah. Pertanyaannya, kenapa kita harus bermadhab? Dikarenakan dalam hidup ini kita butuh pegangan. Betul, yang diamanatkan oleh baginda Rasul adalah Quran dan hadis. Tetapi kita sebagai orang yang awam tentu tidak mampu mengambil pelajaran langsung dari Al-Quran dan hadis. Contoh kecil dalam bab sholat. Quran memerintahkan kepada kita aqimis sholah, dirikanlah sholat. Di dalam Quran tidak dijelaskan bagaimana kita sholat. Dalam hadis, Rasul hanya menyampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Pertanyaannya, bagaimana Rasul sholat? Hanya para sahabat yang tahu. Makanya diriwayatkan dari para sahabat, dilanjutkan tabi'in, dan langsung kemudian sampai kepada kita sebagai buah dari fikih itu sendiri yang diriwayatkan atau hasil ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, adik-adik yang berbahagia, sebagai lanjutan dari hari kemarin, hari ini kita akan membicarakan tentang sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat sama halnya dengan ibadah yang lain, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, dan ada juga hal yang membatalkannya. Harus kita fahami adik-adik, ada syarat sholat dan juga ada rukun sholat. Syarat dan rukun ini berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita sholat. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus kita penuhi ketika atau saat sedang sholat. Awas, ada syarat, ada rukun. Dua-duanya harus kita laksanakan dan harus kita penuhi. Bedanya, kalau syarat harus kita laksanakan sebelum sholat, sedangkan rukun harus kita laksanakan ketika sedang sholat. Nah, syarat sah kita sholat itu apa saja? Pertama, tentunya kita harus Islam, baligh, kemudian suci dari hadas dan najis. Kemudian kita juga harus mengetahui rukun dari sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Setidaknya ini hal yang harus kita penuhi sebelum sholat. Dan juga jangan lupa termasuk syarat sholat juga adalah menutup aurat. Ini syarat sholat. Nah, ini dilakukan sebelum sholat. Dan ketika kita sedang sholat, inilah yang dimaksud dengan rukun sholat. Mari kita bahas. Nanti juga ada beberapa perbedaan-perbedaan di dalam tata letak sholat. Apakah itu termasuk ke dalam rukun atau bukan? Di dalam kitab Safinatun Najah ini, arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat itu ada 17. Banyak.
Al-awwalu an-niyat, ats-tsani takbiratul ihram, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadir fil fardi ila akhiri. Rukun salat ada 17 di dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kitab lain boleh berbeda. Nah, yang pertama itu niat. Niat. Awas. Niat di sini dalam kitab yang sama juga an-niyatu fil qalbi. Niat itu adanya di dalam hati. Wa talaffudzu sunnah, dan melafadzkannya itu adalah sunnah. Jadi ketika kita mau sholat, yang pertama rukun yang harus kita lakukan adalah niat. Nah, niat dalam sholat itu posisinya ada di hati. Mengucapkannya sunnah. Inilah yang kemudian di tengah-tengah masyarakat kita sekarang menjadi perdebatan yang seharusnya tidak usah diperdebatkan. Apa itu? Lafad usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalimat ini sunnah. Diucapkan silahkan. Tidak pun tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang memperdebatkan itu lalu sampai kemudian menyalahkan satu sama lain, akhirnya bertengkar hanya gara-gara perkara sunnah ini. Nah, yang suka nawa itu silahkan, yang tidak mangga. Tetapi yang harus adalah ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, di sini gerentes. Di hati ini berkata, saya niat sholat zuhur, tidak usah diucapkan. Maksud dari nawaitu usolli fardhu zuhri itu hanya sebuah meditasi, hanya sebuah awalan, ancang-ancang, agar tidak lupa hati ini untuk niat bahwa saya saat ini adalah sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan. Nah, ini juga kadang menjadi perdebatan. Yang rukun itu hanya mengangkat tangan. Yang didebatkan oleh kebanyakan orang posisi tangannya. Ada yang memerintahkan mengangkat tangannya harus seperti ini. Tangan jempolnya nempel ke kuping. Ada juga jangan sampai di atas pundak, di bawah pundak sejajar dengan dada. Ada yang lurus dengan pundak. Ada juga yang tangannya jangan ke depan tapi ke samping. Ini bukan termasuk ke dalam rukunnya. Yang rukun itu adalah mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, ini sunnah posisi ininya. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Gini adik-adik. HP, contoh kecil HP. Rasul pernah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Nah, ketika Rasul sholat, tentunya yang jadi makmum itu kan banyak. Orang yang pojok sebelah sana, pandangannya akan berbeda dengan orang yang persis di belakang Rasul. Orang yang paling belakang, jajaran saf yang kesekian, itu pandangannya akan berbeda dengan orang yang saf pertama. Sama halnya dengan kita melihat HP ini. Di depan layar adik-adik, HP ini persegi panjang berdiri, kotaknya agak lebar, persegi panjangnya. Menurut saya sama. Belum tentu orang melihat dari samping sebelah sini. Menurut orang samping sebelah sini, HP itu kotaknya tidak terlalu lebar, tapi tipis. Karena dari sudut yang berbeda. Sama ketika Rasul mengangkat tangan, bisa jadi orang yang pojok sebelah sana pandangannya berbeda dengan orang yang belakang. Disinilah kemudian yang terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang penting takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbarnya, posisi mengangkatnya di mana, ini tidak termasuk ke dalam rukun dan tidak membatalkan sholat. Yang penting Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian posisi menaruh tangan juga menjadi perdebatan. Padahal ini bukan termasuk rukun. Ada yang mengatakan Allahu Akbar posisinya itu harus di dada seperti ini. Nah, ada juga Allahu Akbar antara pusar dan dada di tengah-tengah seperti ini. Ada juga yang Allahu Akbar di samping sebelah kiri di sini pas di bagian hati. Ini termasuk sunnah, bukan rukun sholat.
Rukun pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadir. Rukun yang ketiga salat adalah berdiri bagi yang mampu saat salat fardu. Nah, ini. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat dari rukun salat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Yang kelima ruku. Ruku termasuk ke dalam rukun sholat. As-sadisu tumakninah. Yang keenam tumakninah. Apa tumakninah? Tumakninah itu adalah diam atau berhenti sejenak ketika ruku. Sekira-kira diamnya itu kita sampai membaca lafaz subhanallah waktu diamnya itu. Itu tumakninah. Nah, yang keenam tumakninah. Yang ketujuh i'tidal, bangun dari ruku. Yang kedelapan tumakninah. Yang kesembilan dua sujud. Yang kesepuluh tumakninah di dalam dua sujud itu. Kemudian yang kesebelas duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 adalah tumakninah. Lalu kemudian yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Awas, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun sholat. Tasyahud akhir yang termasuk ke dalam rukun sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Dan seterusnya. Tasyahud akhir itu ke dalam rukun sholat yang ke-13. Lalu yang ke-14 itu adalah duduk tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir harus duduk. Kemudian yang ke-15 bersolawat kepada Nabi. Lalu yang ke-16 itu salam. Salam di sini adalah salam yang pertama yang ke kanan yang termasuk ke dalam ruku. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kiri sunnah. Lalu kemudian yang terakhir yang ke-17 adalah tertib atau berurutan. Ini rukun sholat yang harus kita penuhi ketika sholat. Jadi ketika kita membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah sunnah. Membaca subhana rabbiyal azimi bacaan ruku sunnah. Bacaan i'tidal sunnah. Bacaan sujud sunnah. Bacaan duduk di antara dua sujud itu sunnah. Yang fardunya, yang rukunnya adalah tumakninahnya. Maka awas, fenomena sekarang terawih ada yang cepet, kok rukunya cepet bisa sholat apa? Karena mereka tahu, yang cepet itu tahu bahwa membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu adalah sunnah, maka rukunya cukup tumakninah. Sebentar diam sebentar, iktidal sebentar, sujud sebentar, sah sholatnya, sah. Yang tidak sah, yang berdosa adalah mereka yang berdebat sampai bermusuhan. Nah ini perkara sholat. Lalu masih banyak sebetulnya adik-adik hal-hal apa kemudian yang membatalkan sholat. Tetapi karena kita dibatasi waktu, kita mungkin di pertemuan yang akan datang atau pada saat tatap muka atau kapanpun silahkan adik-adik yang ingin kemudian kita berdiskusi kapanpun. Bolehlah, nanti kita sharing bersama. Terakhir setelah sholat yang ingin saya bahas adalah tentang puasa. Nah, puasa juga cakupannya banyak. Puasa juga banyak sekali cakupannya. Ada wajib yang mewajibkan puasa, ada yang membatalkan puasa, ada rukun puasa, dan lain sebagainya, sunnah puasa. Nah, secara singkat saja adik-adik, puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ini, jadi yang namanya puasa, kapan waktunya kita menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, itu ketika terbitnya fajar sidik, fajar sodik. Nah, kapan fajar sodik? Fajar sidik terbit itu bertepatan dengan tanda waktu dimulainya sholat subuh. Di kita ada tradisi imsak. Imsak itu menjaga, hati-hati saya, ini imsak. Itu menjaga sebelum
terbitnya fajar kita sudah berhenti untuk makan minum atau untuk melakukan hal yang membatalkan puasa. Rukunnya simple. Ada 3. Arkanus siyam salah satu asya'a. Niat lailan likulli yaumin fil fardi wa tarkul muftirin dzakiran mukhtaran ghairu jahil dan seterusnya. Rukun puasa ada hanya 3. 1 niat. Niat tiap malam niatnya. Hari ini puasa, malam niat. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik boleh niatnya sekaligus 1 bulan. Kemudian setelah niat kita menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa rukunnya. Lalu kemudian yang ketiga juga kita harus tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Nah, ini kesempatan yang akan datang mungkin. Puasa sah, tetapi ada puasanya sah, tetapi tidak bernilai pahala, yaitu mereka yang berpuasa, tetapi tetap bermaksiat kepada Allah. Itu saja adik-adik kiranya apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi siswa-siswi SMA Negeri Situraja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.